Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita lanjut kembali belajar refreshnya ya. Jadi kita lanjut pada seri ke-6. Terus berarti kemarin kita udah bikin yang namanya model dosen dan mahasiswa. Jadi kita bikin dua tabel. Hari ini kita akan tambahkan data dulu ya. Boleh lah pakai PHP admin. Silahkan buka lokal PHP admin lalu cari database yang namanya Blazor FluxDB ya, sesuai dengan environment kalian. Nah, sekarang saya coba tambahkan ini dulu deh, iseng dulu ya buat sampel. Saya tidak pakai seeder ya, tapi saya pakai ini aja ya, ini DN misalnya ini ya, namanya misalnya ini, lalu ini ya, misalnya jalan raya barang ya, nomor 2 ya. Saya bikin 3 aja deh, 3 dosen ya, jadi satu ya, sama aja lah ya. Lalu saya Desi ya. Ini ya, lalu fontnya misalnya ini. Oke, saya tambah satu lagi, mungkin dosennya 3 ya. Ya, ini ganti saja namanya ini ya. Terus fontnya asal aja ya. Misalnya Jalan Raya Lingkar nomor 1 ya, ini. Nah, ini Jalan Raya Haji Barang nomor 5 misalnya. Oke, saya tambahkan 3 ya, jadi tiga dosen ya, tanggal 3 dosen seperti ini. Sekarang kita akan tampilkan data ini ya di REST API kita. Oke, jadi setelah kita tambahkan, jadi kita pertama-tama nih teman-teman, kita harus bikin di folder app ini namanya adalah response ya. Response ya. Response apa? Response.python ya. Response ini yang akan menampilkan dalam bentuk JSON ya. Jadi teman-teman, untuk ini berarti kita import dulu ya, namanya adalah JSONify sama make response-nya. Caranya adalah kita ambil dari Flask-nya sendiri, dia udah membawa fitur ini ya, kita lakukan import namanya JSONify ya, JSONify sama make response ya, sama make response. Jadi kita akan tampilkan dua buah ini ya. Jadi ketika sukses ya, ketika sukses dia akan mengambil parameter nilainya sama pesannya. Nah, message-nya ya, apa ya. Jadi fungsi ini akan menampilkan data responnya. Saya tampung dalam bentuk variabel respon, di mana dia akan masuk dalam sebuah objek ya. Jadi datanya isinya adalah query-nya yang ditampung dalam bentuk values gitu ya. Lalu kita juga tampilkan pesannya. Nah, pesannya gitu ya. Ini lalu message ya, message. Ini loh yang saya maksud adalah seperti ini ya. Mana tadi draw.io, kita buka yang terakhir. Mana sih draw-nya? Oke. Oh ini ya, sorry. Jadi ini loh teman-teman, dalam bentuk objek ini nanti isinya ada data, isinya array objek gitu ya. Jadi kita akan tampilkan data ini. Oke, ini ketika sukses ya, jadi kita returnkan, balikan nilainya, yaitu pakai make response, isinya adalah kita JSONify dalam bentuk JSON, response-nya lalu apa namanya, dia di kode 200 ya, respons kodenya 200. Nah, sekarang kita bikin sebuah fungsi untuk menampilkan ketika datanya itu tidak berhasil ditampilkan atau bad request misalnya, error gitu ya. Jadi sama, ini sama, cuma ini bedanya adalah 400 ya. Biasanya kalau di status respon itu 200 itu berhasil, sukses, 400 itu gagal gitu ya. Sama ya, cuman ini bedanya adalah di 400 aja, dan ini beda ya. Oke, setelah punya file response, teman-teman, kita udah punya model, jadi kita akan bikin controllernya ya. Jadi saya bikin namanya dosen aja, dosen controller.python sini ya. Jadi si dosen controller ini dia akan melakukan controlling gitu ya, controlling data-data dari model yang telah kita buat dalam bentuk tabel itu. Nah, caranya adalah kita import dulu modelnya ya, yaitu model dosennya, karena kita akan tampilkan dosen itu dari mana, dari app foldernya model ya.
Lalu filenya adalah dosen. Kita import kelasnya ya, import kelas dosen. Ini. Kemudian kita akan import ininya ya, dari responsnya. Import respon yang telah kita bikin tadi, yaitu respon ya, respon ini kita import app-nya sama database-nya ya, karena kan kita terkait dengan itu. Lalu kita juga akan import request ya dari Flask-nya sendiri, dia sudah tersedia ya, request. Lalu ini request ya, ini request ya. Oke ya, requestnya. Lalu kita buat sebuah function pakai def biasa ya, yang untuk menampilkan data dosen secara keseluruhan ya. Jadi kita pakai index ya, kita buat index aja, kita coba try and change gitu ya. Jadi kita buat dulu, tampung dulu data dosen dalam variabel dosen, yaitu kelas dosen dari model dosen. Kita kalau select all itu query ini .all. Nah ini kayak select bintang ya, jadi nampilin semua ini di SQL Alchemy itu pakai ini. Teman-teman kalau pengen lebih detail lagi tentang SQL Alchemy, silahkan aja browsing di situs SQL Alchemy. Jadi nanti ada where all dengan kondisi tertentu menampilkan gitu ya, join dan sebagainya sudah ada ya. Nah kemudian saya tampilkan data dosen itu, kita buat formatnya dulu ya. Buat format itu biar dia nampil gitu ya, karena dosen kan datanya banyak, jadi kita harus looping. Jadi kita data ya, kita tampung dalam data, kita buat sebuah format ya. Formatnya dalam bentuk function ya, jadi kita tinggalkan dulu. Nah kita bikin fungsi untuk memformat dulu, format array, misalnya format array saja ya, format array datas ya. Datas itu adalah data ininya, data dosennya ya, data yang akan kita format. Jadi pertama kali adalah kita akan tampung dulu datanya dalam buat dulu data array kosong ya, kosong ini. Jadi ini sudah kosong dulu, nanti ketika di looping nanti data ini masuk ya, karena ada 3. Jadi looping pertama, looping kedua, looping ketiga dia akan append ke array gitu. Nah kita tampung dulu dalam array kosong. Setelah itu kita looping for i di mana di datas ya, di datas. Datas ini adalah sebetulnya dia representasi dari data dosen ini. Oke, jadi array ini yang sudah kita bikin ya, array kita append atau tambahkan ya, memasukkan array, menambahkan array itu dengan append nih kalau di Python ya. Nah kita butuh formatnya nih, formatnya kita buat dulu lagi ya, buat dulu format menampilkannya, single object aja ya namanya ya, single object ya dari data ya. Jadi datanya akan kita format dalam bentuk apa? Single objectnya nanti kita buat format seperti ini, alamat, ID, nama, endpoint dan alamat. Jadi penting bentuknya ini. Jadi kita singlenya ini adalah data formatnya, tapi dalam format isinya adalah data single atau data lebih detailnya. Jadi kita akan buat single datanya, kita tampung dulu dalam bentuk data ya, data begini ya teman-teman. Pertama di dosen ada ID, ingat ya, di dosen ada ID, NIDN, nama, pon, alamat ya. Jadi ingat-ingat itu. ID dia adalah data.id ya. Jadi data ini kan representasi dari tabel dosen nih. Nah data.id sama ya. Jadi kita tinggal sesuaikan yang lain, yaitu apa aja, NIDN, nama, pon, alamat ya. NIDN, pon ya, nama dulu ya, nama, pon ya, pon, terus alamat ya. Jadi ini kita samakan NIDN, nama, terus pon gitu ya, terus di sini ada alamat ya. Oke, datanya sudah saya tampung dalam bentuk single seperti ini ya. Jadi seperti ini single formatnya. Terus kita returnkan ya, returnkan datanya. Nah, karena kita udah punya single object, jadi di si append-nya jadi tinggal ini aja, panggil fungsi ini ya, single object. Karena ini i itu merepresentasikan dari isi dari data dari dosen, jadi kita cukup pakai i saja seperti ini.
ya. Jadi kemudian kita return kan data array-nya ya, return array ya. Return data array. Oke, jadi udah format, udah edisinya udah ada, kerangkanya sudah ada, kita tinggal tampilkan saja di sini ya. Jadi kita format array data dosennya ya, gini ya. Terus paling ini kita return ya, returnnya responsnya ya, responsnya. Nah, respon ini adalah ini ya, dari respon ini yang telah kita buat ya, data respon, karena ada 2, success dan bad request. Jadi ketika berhasil respon dot success ya, tentunya ya, success. Nah, return dot success data dan pesannya adalah success ya. Nah, ini kan respon ini ya, dia kan butuh dua parameter, yaitu values dan message. Values ini adalah datanya. Jadi kita tampilkan datanya dari format array ini, lalu pesannya adalah sukses gitu ya. Lalu nah, ketika try pasti dia ada pasangannya, try and error-nya, try and change-nya itu accept ya, accept ya. Jadi ketika ada kesalahan kita panggil exception, accept. Nah, exception apa? Dalam bentuk ya, kita print aja ya, print kayak console log ya, jadi error gitu ya. Sudah, kita udah ini untuk menampilkan datanya, berarti pakai query.all, isinya adalah ini ya. Nah, setelah kita punya controllernya, jadi kita tinggal buat rutenya ya, di sini rute ya, app.root ya. Rutenya adalah kita misalnya rutenya adalah dosen gini ya. Rutenya adalah dosen ya. Karena kita memanggil rute dosen ya, ini ya, kita tahu bahwa untuk menampilkan data berarti metodenya adalah get ya, methodesnya adalah get. Oke, jadi metodenya get. Kita buat fungsi dosen ya, isinya apa ya, isinya adalah membaca data yang dari dosen controller tadi ya, baca ini nih, baca indeks gitu ya di rute ini. Oke, saya tutup dulu ya, user nggak pakai ya, ini dosen sudah ini dulu ya, biar ya ini ya. Jadi di rute ini ketika kita panggil endpoint localhost 5000 garis dosen, dia akan membalikan nilai indeks ini. Jadi kita harus import dulu nih si dosen controllernya ya. Jadi di rutenya kita panggil dosen controller ya. Jadi from pp.foldernya controller ya. Jadi dari folder controller kita akan import yang namanya dosen controller. Nah, dosen controller ini kita import. Lalu di rute ini kita panggil saja ya, di sini tinggal return berarti dosen controller gitu ya. Ingat apa tadi di dosen controller ada ini index ya, jadi dot index gitu ya, jadi dot index. Sudah, rutenya sudah punya ya, kita coba lihat di port 5000 ya, kita jalanin error enggak. Ini error di routes.py len 7 len 7 ya, jadi ini ada masalah. Oke, kita coba dosen. Nah, sebenarnya datanya sudah tampil. Oke, jadi kalau ini doang ya. Oke, berhasil ya teman-teman ya. Oke, jadi ini untuk ini kita mungkin seperti ini ya. Jadi kita ubah ya. Oh iya, ini berarti harus pakai ini. Oke, sebetulnya ini nggak terlalu saya pakai sih. Karena nanti kan ujung-ujungnya akan kembali ke indeks ya. Tapi yang hari ini kita kan belajar dulu nampilin data dosen dulu ya. Jadi endpointnya ketika kita panggil dosen seperti ini 5000 meaning dosen ini. Nah, data dosennya muncul nih 1, 2, 3 ya, sesuai dengan yang ada di sini nih datanya ya. Ini sudah, ini pesannya sukses gitu ya. Lalu
Oke, metodenya get ini sudah ya. Jadi kita udah berhasil menampilkan data dosen secara keseluruhan ya teman-teman, dari kita tadi mengeksekusi dari dosen controller, membuat modelnya sampai membuat responnya dan sebagainya. Oke, jadi ini sangat keren, kita udah berhasil menampilkan data dosen. Berarti seri ke-7 tinggal menampilkan data detail dosen dengan mahasiswa bimbingannya siapa saja. Oke ya teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di seri video ke-7. Terima kasih.